Pangkalan oleh PT Mas Putih Belitung ini, Pak? Baik, begini rekan-rekan media, kami selaku kuasa hukum dari PT Mas Putih Belitung, sejauh ini pertambangan tidak ada masalah secara pekerjaan ya, alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin hari ini pada hari Senin kita memulai produksi yang dikirim ke semen, pabrik semen. Pada prinsipnya kami tambang yang memiliki dan mengantongi izin secara sah. Itu. Jadi sampai hari ini kami alhamdulillah tidak ada masalah. Itu hanya sedikit mungkin perbedaan pendapat dengan warga, tapi alhamdulillah kami dengan cara-cara yang humanis, kami cara-cara koordinasi yang baik, alhamdulillah juga warga sebagian sudah memahami tentang adanya tambang PT Mas Putih Belitung ini. Kedua, Pak, mohon klarifikasi terkait beredarnya isu bahwa penambangan tersebut kapur ilegal. Apa tanggapan tim kuasa hukum MPB, Pak? Silakan dibuktikan. Kalau kami memang mendampingi perusahaan yang tidak mengantongi izin. Sejauh ini kami lengkap. Semuanya izin ditempuh dengan cara yang prosedural dan tidak ada hal-hal yang memang dilanggar dalam prosedur tersebut sampai dengan terbitnya izin. Demikian. Dengan Pak Irman tersebut, apakah kegiatan penambang tersebut tidak mengganggu KADS yang ada pada daerah tersebut, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Itu terima kasih ya. Itu pertanyaan yang agak sensitif, tapi itu penting memang karena ini yang menjadi isu yang serius di situ. Jadi KADS itu punya area sendiri, ya, dan harus diingat perizinan itu diterbitkan dengan beberapa tahap. Ya, beberapa tahap melalui pengecekan yang tidak sembarangan, yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan sudah ada ketentuan peraturan menteri bahwa ada area KADS yang tidak boleh diganggu gugat. Nah, tentu saja perizinan ini tidak akan terbit apabila menabrak area KADS. Gitu loh ya. Jadi bagi siapapun yang menarik-narik isu tersebut, gitu ya, seolah-olah perizinan tambang ini menabrak area KADS, silakan diuji di pengadilan, gitu ya. Jadi begitu. Apa rencana PT BB untuk meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat setempat, Pak? Sebenarnya yang tepat menjawab ini adalah rekan saya, Pak Jilun, Pak Abidin yang akan menjawab. Ya, baik, terima kasih. Dengan adanya PT Mas Putih Belitung ini tentunya itu kan semua sudah dalam kajian, baik dari sisi ekonomi, kesejahteraan warga, itu sudah dalam kajian. Nah, tentunya kami berharap dari PT Mas Putih Belitung itu ada sinergitas yang tinggi supaya area bisnis ini bisa dikelola bersama-sama, karena banyak hal yang memang masyarakat bisa lakukan. Ya, tentunya salah satunya dari perekonomian, perdagangan juga akan meningkat. Kedua, juga kerjasama tenaga kerja itu. Terus banyak hal yang memang bisa dikerjakan dari sisi proyeknya juga, alat berat dan lain sebagainya yang mampu untuk bisnis tersebut. Warga kami dari PT Mas Putih Belitung siap menampung dan siap bekerja sama dengan masyarakat lingkungan, khususnya Taman Sari. Mungkin seperti itu. Mengingat situasi yang seperti saat ini, apa sebenarnya masalah yang terjadi di Kelapang, Pak? Oke, kalau itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Karena yang dikatakan masalah itu apabila terjadi pelanggaran hukum, gitu ya. Bahwa kemudian ada tadi yang disampaikan oleh rekan saya Pak Abidin bahwa ada sedikit perbedaan tuntutan, perbedaan itu lumrah karena masing-masing juga pada sisi yang positif, gitu ya. Dari PT Mas Putih Belitung jelas ingin ada efisiensi, jangan sampai over budgeting, gitu ya.
juga dari masyarakat sendiri kami menghormati, karena apa? Mereka juga ingin kesejahteraan sosialnya naik. Kesejahteraan sosial itu apa? Kesejahteraan sosial itu ya pelayanan, jalannya baik, pelayanan kesehatan baik, fasilitas pendidikan baik. Nah, juga kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi itu bisa dirasakan tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Abidin, itu ya, bahwa di sini sebetulnya dari kami sendiri itu merancang ada dua konsep, yaitu on konsep income pasif dan income aktif untuk apa itu warga itu. Nah, itu tapi kita ini sedang berjalan. Nah, itu sedang berjalan, nah, itu agar supaya ini bisa diterima oleh para pihak, gitu ya. Tapi pada prinsipnya PT Mas Putih Belitung itu betul-betul ingin kegiatan ekonominya itu tidak meninggalkan masyarakat. Ingin sama-sama meningkatkan tahapan sosialnya, juga meningkatkan tahapan ekonomi masyarakat. Ini Pak terakhir ya, ini juga konteks ya Pak ya. Iya. Apakah ada Pak untuk sosialisasi warga setempat dari PT tersebut Pak? Silakan Pak Abidin yang akan menjawab. Untuk sosialisasi mungkin kami sudah melakukan Pak. Kami mengirim surat ke desa sudah secara tertulis di Januari ya 2025. Terus kami juga sudah berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat dan ada notulennya juga itu. Terus kami juga sudah berdiskusi dengan pemerintah desa, baik secara langsung di tengah-tengah masyarakat di area desa Taman Sari, juga dengan kepala desanya langsung di rumahnya. Nah, untuk mengekspos bagaimana kita nambang ini tidak serta-merta